Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifah. Di video kali ini tentunya kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, di video sebelumnya kita sudah sudah membuat fitur untuk melakukan approval terhadap pengajuan izin yang diajukan oleh karyawan gitu ya. Nah, di sini jadi di bagian HRD-nya itu nanti akan muncul muncul notifikasi seperti ini kalau misalnya ada karyawan yang melakukan pengajuan izin, maka di sini nanti statusnya secara default itu adalah pending gitu ya. Nah, di sini ketika misalnya si HRD mau menyetujui, itu tinggal klik tombol aksinya dan misalnya kalau disetujui pilih disetujui, tapi kalau ditolak misalnya tinggal pilih ditolak saja. Seperti itu ya. Nah, contohnya yang ini kan di sini sudah approved ya, karena di sininya sudah sudah disetujui oleh si HRD-nya. Nah, kalau misalnya kita batalkan lagi, otomatis di sini statusnya pending dan di sini pun dia statusnya pun jadi pending lagi nih. Nah, jadi waiting lagi ya, jadi waiting. Gitu ya, artinya dia menunggu persetujuan. Oke. Nah, kalau disetujui, maka di si halaman usernya pun dia statusnya adalah pasti bahkan berubah menjadi approved ya, artinya sudah disetujui. Kalau ditolak misalnya ya, kita coba tolak. Kita coba tolak. Maka di si halaman user pun itu akan berubah menjadi statusnya decline atau ditolak gitu ya. Oke, nah di sini akan ada beberapa yang akan kita perbaiki pada kesempatan kali ini. Yang pertama untuk di halaman panel adminnya ya. Di halaman panel adminnya kita akan buat untuk pencarian datanya ya. Jadi misalnya kan di sini pastinya datanya kan pasti akan banyak nih ya, bukan hanya tanggal atau bukan hanya pengajuan yang ada di bulan Februari saja atau Maret saja, atau bukan hanya 4 data saja yang akan ada gitu ya, tapi kemungkinan kan nantinya ada ratusan data, bahkan nanti mungkin yang karyawannya banyak bisa jadi ada ribuan data. Nah, tentunya di sini kita harus melakukan penambahan fitur untuk filter data ya, atau pencarian data ya. Oke, maka dari itu di sini kita bikin form untuk pencarian datanya. Misalnya field yang akan kita gunakan itu nama karyawan ya, atau kemudian tanggal ya. Nanti bisa di searching berdasarkan periode mungkin ya. Nanti periode, kemudian bisa di searching by nama dan juga bisa di searching by status ya, by statusnya. Jadi misalnya kita mau cari yang statusnya pending aja gitu ya, nanti akan muncul data atau data izin atau sakit yang statusnya masih pending gitu ya. Oke, langkah pertama kita buka dulu si file ini ya, file izin sakitnya nih, yaitu yang ada di folder presensi. Nah, folder presensi di sini ada izin sakit.blade.php ya. Kalau sudah nah di sini di bagian di atas tabelnya kita bikin sebuah row lagi. Nah, bikin row lagi, call-nya 12 saja. Oke, di sini kita bikin sebuah form ya. Di sini kita bikin sebuah form, actionnya kita kosongin aja dulu ya. Kemudian untuk metodenya post ya, kemudian di sini kita bikin form untuk periode. Nanti di sini kita bisa melakukan pencarian berdasarkan tanggal, dari tanggal mana sampai tanggal mana gitu ya. Berarti di sini untuk yang pertama kita bikin row lagi, untuk call-nya misalnya 6 ya. Oke, di sini kita bikin sebuah form dengan icon ya. Kalau nggak salah kita sudah pernah buat form dengan icon itu di sini. Di mana? Di rekap presensi. Oh, nggak coba di rekap presensi. Oh, nggak ada ya. Di mana ya? Kalau nggak salah itu di data karyawan. Nah, ini ya. Di form input karyawan di sini kita sudah bikin text input dengan ada iconnya. Jadi kita bisa copy paste aja.
kita bisa copy paste. Kita buka file ininya ya, file karyawan, index.by.php di paling bawah itu. Nah, di sini kan kita sudah bikin form input yang ada ikonnya nih. Kita tinggal copy paste saja bagian input icon. Nah, di sini ada kelas input icon ya. Kita copy paste, kita simpan di sini. Kemudian kita akan rubah ikonnya menjadi icon kalender misalnya ya. Oke, kita rubah dengan icon kalender. Oke, kita rubah dengan icon kalender. Kita cari di tabler icon. Tabler icon.io, coba kita cari kalender. Nah, misalnya kita bisa pakai yang mana? Yang ini boleh. Ya, kita copy SVG aja, kemudian kita copy kodenya. Kemudian di sini untuk ID-nya kita rubah menjadi dari aja ya. Dari dan name-nya pun dari. Kemudian di sini kita tinggal copy paste saja dari call 6 yang ini. Ya, jadi nanti posisinya itu sebelahan atau horizontal gitu ya. Antara dua form ini, antara form dari dan form sampai itu nanti posisinya horizontal gitu ya. Artinya dia nyusunnya ke pinggir ya. Untuk lebarnya yang form dari itu 6 dan yang form sampai juga 6, jadi setengah-setengah gitu ya. Oke, kalau sudah di sini kita tinggal rubah aja ID-nya menjadi sampai, placeholder-nya kita rubah jadi sampai, dan name-nya pun kita rubah menjadi sampai. Oke. Kalau sudah, kita coba reload lagi. Yang ini ya. Kita coba reload lagi. Kita coba masuk ke data izin atau sakit. Oke, di sini udah ada formnya ya. Sudah ada formnya. Nanti untuk date picker-nya, kalau nggak salah kita udah pernah bikin ya date picker di sini nih, yang di monitoring di sini ada date picker ya. Nah, kita coba pakai yang ini. Kita coba lihat si file monitoring.blade.php. Kita copy aja si date picker-nya ya. Mana nih? Monitoring.blade.php itu mana? Di presensi ya, di presensi itu. Nah, di sini ada monitoring.blade.php. Nah, kalau nggak salah, nah di sini ada date picker ya. Kita tinggal panggil ID-nya, kemudian kita kasih function date picker-nya ya. Kemudian kita tinggal copy paste saja di bagian sini di izin sakit.blade.php-nya. Nah, di sini kan ada dari dan sampai ya, ID-nya tuh. Nah, kita tinggal begini aja. Nah, di bagian function ini kita bikin seperti ini. Tinggal paste aja yang tadi ya, si fungsi si event yang ada di sini, yang ada di monitoring.blade.php yang ini ya. Nah, tanggal .datepicker kita tinggal copy paste, pindahin ke si file izin sakit.blade.php di bagian jQuery-nya. Nah, kemudian di sini kan dia dia itu ngedeteknya ini nih, ID-nya mana nih, ID mana yang mau dikasih date picker. Nah, kita kan pengennya yang dari dan sampai. Nah, di sini kita tinggal rubah aja yang tadinya ID tanggal, kita rubah menjadi ID dari dan ID sampai gitu ya. Kita coba reload dulu apakah berjalan atau enggak ya. Kita coba reload, masuk ke data izin sakit. Nah, di sini jalan ya. Oke, dari dan sampainya jalan. Nah, cuman supaya nggak muncul ini nih, nggak muncul si text suggestion-nya atau autocomplete-nya, kita matiin dulu. Ya, autocomplete-nya kita matiin. Berarti nih di bagian form-nya kita masuk ke kita tambahkan atribut autocomplete. Autocomplete ini off aja ya. Sekarang kita coba reload. Nah, di sini, nah sekarang udah nggak ada ya, yang suggestion text-nya itu nggak ada. Nah, ini sekarang udah muncul date picker-nya, udah bisa dipilih ya. Jadi nanti misalnya kita mau melakukan pencarian dari tanggal 1 sampai tanggal 15 gitu ya. Nah, nanti bisa dilakukan pencarian seperti itu. Nah, kemudian selain periode tanggalnya, kita juga bisa melakukan pencarian by ini. Mungkin by nick juga bisa ya, kita tambahkan nick yang bisa dilakukan pencarian nick, nama karyawan, dan mungkin statusnya ya. Oke, berarti di sini kita tinggal bikin lagi sebuah row di bawah si form input yang periode ya. Nah, ini kan ada row-nya nih. Kita cari batas akhir row-nya. Nah, di sini kan. Berarti kita bikin row lagi di sini, bikin baris baru.
bikin baris baru. Di sini kita tinggal bikin ini. Oh, bukan yang itu ya. Salah. Ini kan di luar form. Nah, ini harusnya cari yang di dalam formnya nih, yang ini nih harusnya. Nah, kita bikin baris barunya di sini div class row. Kemudian div call, misalnya kita kan mau masukin tiga kategori lagi ya, atau 3 kata kunci lagi yang akan dilakukan untuk pencarian, yaitu nick, nama, dan status ya. Berarti ada 3 form. Nah, berarti di sini kita bagi, mungkin nanti ditambah 1 tombol aja. Jadi kita bagi, kan maksimalnya itu 12 ya lebar itu. Berarti dibagi 4 ya. Kita setting 3 aja kolomnya, lebarnya di plus call 3. Kemudian kita tinggal copy paste saja si bagian input iconnya, copy paste. Nah, kita simpan di sini. Kemudian kita rubah menjadi nick. Di sininya ID-nya nick, placeholder-nya nick, dan name-nya pun kita ganti jadi nick. Ya, kita coba reload dulu. Kita coba reload. Oke, di sini ada nick ya. Cuman ini lebarnya kok jadi full ya? Harusnya enggak. Oh, sini salah ya. Call harusnya call 3 nih. Pakai strip ya, kurang stripnya nih. Kita coba reload. Oke, ini ada muncul ya. Cuman ikonnya kita pengen ganti jadi ikonnya itu apa ya? Kode. Enggak ada. Barcode mungkin ya. Nah, kita pakai ini aja, barcode ini. Ya, nick. Kita simpan di sini, kita ganti ikonnya. Oke. Kalau sudah, coba reload. Oke, di sini ikonnya udah berubah. Nah, sekarang kita tambahin lagi untuk form pencarian untuk nama ya. Kita tinggal copy paste saja yang dari call 3 ini. Kita copy, kita paste, kemudian kita tinggal ganti aja nicknya menjadi nama karyawan misalnya. Kemudian placeholdernya juga nama karyawan, dan nicknya kita juga rubah menjadi name-nya kita rubah menjadi nama karyawan juga ya. Oke, kalau sudah, kita coba reload lagi. Nah, udah ada. Kita tinggal ganti ikonnya. Misalnya kita ganti ikonnya itu pakai ini aja, users ikonnya ya. Mana ini? Pakai ini bisa ya. Kita copy aja. Kita ganti icon ini switch-nya. Kita coba reload. Nah, oke, udah rubah ikonnya. Sekarang satu lagi itu apa? Status ya. Nah, kalau untuk status kita pakainya ini. Kita pakainya select ya. Select option. Di sini kita bikin lagi call 3-nya ya, kolom ketiganya. Kolom ketiga ya, ini kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3 dengan lebar masing-masing 3. Kemudian kita tambahkan di sini div class form group. Nah, sini kita tambahin select. Selectnya coba select. Nah, seperti ini. Name-nya kita kasih status approve ya. ID-nya juga kita kasih status approved. Kemudian kelasnya itu form select. Nah, kalau sudah, kita tinggal tambahin optionnya. Misalnya di sini pilih status gitu ya. Oke, di sininya untuk option pertama itu 1 itu apa? Disetujui ya. Setujui, dan 2 itu ditolak. 2 itu ditolak. Dan kalau 0 itu pending ya. 0 itu pending. Oke. Kita coba reload lagi. Oke, nah di sini udah ada ya untuk pilihan optionnya, pilihan statusnya pending, setujui atau ditolak. Kemudian nah di sini kita bikin buttonnya ya. Sisanya kita tinggal bikin buttonnya. Kita tinggal bikin button, kita kasih call 3 juga deh. Div class call 3, kemudian div form group, kemudian di sini kita kasih button class button btn primary gitu ya. btn primary, kemudian di sininya
kita kasih apa? Kita kasih icon pencarian deh ya. Kita kasih icon search. Sini kita coba cari icon search. Oke, search. Nah, ini nih. Ada nggak? Search. Icon pencariannya kita pakai yang mana ya? Nah, yang ini aja deh. Ya, kita pakai yang ini. Searchnya kita copy SVG, kemudian kita simpan di sini. Oh, jangan lupa di sini tipenya itu submit. Submit ya. Submit aja. Oke. Kalau sudah di sini juga kita kasih teksnya cari data gitu ya. Oke, kita coba reload. Nah, sekarang udah ada si button cari datanya ya. Di sini juga udah berjalan untuk date picker-nya. Oke, sekarang kita tinggal buat proses pencariannya. Oke. Sekarang kita misalnya cari berdasarkan si periode dulu deh ya. Kita coba cari. Nah, di sini ada perubahan, berarti kita akan modifikasi query-nya. Ya, kita masuk ke presensi controller bagian metode izin sakit yang ini. Nah, tadinya kan query-nya seperti ini nih. Nah, supaya kita bisa tambahkan untuk filternya. Nah, kita pertama kita bikin model untuk ininya dulu ya. Bikin model untuk si tabel pengajuan izinnya ya. Nah, ini kita bikin model dulu deh ya. Kita bikin modelnya PHP Artisan make model. Make model namanya apa ya? Nah, modelnya itu pengajuan izin. Pengajuan izin aja ya. Nah, modelnya itu pengajuan izin. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk apa sih model pengajuan izinnya sudah ada. Mana? Di model. Nih model mana ya? Model ini controller. Nah, ini nih model nih, ada pengajuan izin ya modelnya. Nah, kita buka si modelnya, kemudian di sini kita definisikan dulu karena kita tidak menggunakan konsep apa yang plural singular ya. Kalau yang menggunakan konsep plural singular itu kan yang kalau misalnya kita di sininya pengajuan izin nama tabelnya nama modelnya, maka si tabelnya itu harus apa ya, harus pluralnya gitu ya. Jadi di sini pasti di tabelnya itu ada tambahan s-nya gitu ya, pengajuan izin. Nah, karena kita tidak menggunakan konsepnya seperti itu, kalau yang lebih baiknya itu seperti itu. Cuman di sini supaya lebih ini aja lah ya, supaya lebih mudah dipahami dulu aja. Nah, jadi kita akan arahkan si model ini ke tabel yang si pengajuan izin ini ya. Kalau kita buka database-nya dulu deh. Nah, kita buka dulu database-nya ya. Nah, presensi GPS ini ya. Di sini kan ada tabel pengajuan underscore izin gitu ya. Nah, kita akan arahkan si model pengajuan izin ini ke tabel si pengajuan underscore izin ini ya. Berarti di sini kita bikin seperti ini di modelnya, protected variable tabel sama dengan apa? Pengajuan izin seperti itu ya. Nah, jadi secara otomatis ketika kita memanggil si model ini, maka dia akan terarah atau dia akan memanggil si tabel pengajuan izin ini ya. Nah, di query-nya kita akan modifikasi menjadi seperti ini ya. Kita buka presensi controller lagi. Nah, di bagian izin halaman izin sakit ini kita query-nya kita akan rubah menjadi seperti ini ya. Kita bikin sebuah variabel namanya query. Query itu kita ambil dari model si pengajuan izin gitu ya. Nah, pengajuan izin kemudian di sininya query. Kemudian kita bikin query lagi select ya. Ini kan kita mau nampilin apa aja nih. Kita field yang mau ditampilin itu kan tanggal, nick ya, nama ya. Berarti di sininya nick ya. Yang pertama itu ada ID-nya tentunya ya. ID pengajuan izinnya, kemudian tanggal izinnya. Kemudian apa lagi? Tanggal izinnya, kemudian nick-nya ya. Nick-nya kan. Kemudian nama karyawan. Kemudian apa lagi? Nama jabatannya ya. Nama jabatannya itu jabatan ya.
jabatannya, kemudian apa lagi? Statusnya, status izin sakitnya ya, status izin sakitnya dan status approval-nya nih. Nah, dan status approval-nya beserta keterangannya ya. Jadi di sini status approve sama civil keterangan. Oke. Kalau sudah berarti di sini kita joinkan karena kita akan mengambil field nama karyawannya, sedangkan di tabel pengajuan izin itu tidak ada field nama karyawan, maka kita harus joinkan dulu dengan tabel karyawan ya. Nah, joinnya itu pakai apa? Pakai NIK ya. Berarti di sini pengajuan izin.NIK harus sama dengan ini karyawan.NIK gitu ya. Kalau sudah, kita coba get data dulu. Misalnya di sini kan tadi variabelnya izin sakit ya, sama dengan query get gitu ya. Kita akan coba tampilkan dulu semua datanya. Kita order by dulu, query order by, order by-nya apa? Order by tanggal izin aja. Nah, tanggal izin descending ya. Oke, kita coba reload. Apakah datanya akan tetap muncul atau ada error? Kita coba reload dulu ya. Oke, di sini errornya itu kolom nick is ambiguous. Nah, di sini karena kolom nicknya kan ada dua ya, ada yang di pengajuan izin dan ada di karyawan. Jadi kita harus pilih salah satu. Misalnya di sini kita pilih yang dari version key-nya, yaitu yang ada di tabel pengajuan izin ya. Pengajuan izin .nick harusnya di sini ya. Jadi nick ini diambil dari tabel pengajuan izin. Oke, kalau sudah, kita coba reload lagi. Oke, di sini ada error juga unknown nama karyawan. Nah, salahnya itu berarti di sini ya. Saya sering lupa nih. Harusnya nama lengkap ya, bukan nama karyawan nih. Nama lengkap. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi. Oke, sudah berjalan lagi seperti semula ya. Cuman bedanya kita di sini menggunakan model ini ya. Oke. Nah, di sini karena kita akan melakukan pencarian data, yang pertama kita akan coba tes dulu pencarian data menggunakan periode ya. Jadi kan di sini ada form nih. Nah, ada form. Ya. Nah, ada form. Nah, form ini actionnya akan kita arahkan ke halaman ini sendiri. Berarti kita tinggal tulis aja root-nya ya. Root halaman ini nih. Nah, ini kan rootnya itu ke presensi izin sakit. Berarti di sini untuk actionnya itu presensi izin sakit. Jadi dia actionnya itu ke halaman dirinya sendiri gitu ya, ke halaman dianya sendiri nih. Mana yang ini nih ya. Dia akan tetap di halaman ini. Cuman nanti karena metodenya ini kita kasih get aja ya. Kita kasih get metodenya. Cuma nanti di sini di URL-nya itu dia akan menambahkan parameter ya. Contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Ini kan kita udah kasih get ya. Kita udah kasih form, actionnya sudah. Kemudian di sini untuk metode pengiriman datanya itu pakai get. Jadi dia nanti akan di URL itu ada parameter dari form ini nih ya. Nih data-data ini kayak periode, tanggal gitu ya, kemudian nama dan lain sebagainya akan muncul di URL gitu ya. Nih seperti ini nih ya. Kalau kita cari data, nah sini ada error ya. Ininya ya. Sebentar. Ini metodenya get. Kita coba reload dulu deh. Coba reload dulu. Oke. Bentar ya. Kita coba reload. Kita coba klik cari data. Nah, kira tadi belum di reload. Kita klik cari data, maka di sini nanti di URL-nya itu muncul nih ya parameter dari si name dari si form, dari setiap form ini nih, kayak dari ini sampai muncul kan, nih muncul ya nama karyawan dan status approve-nya. Kalau misalnya kita isi deh yang izin, yang dari dan sampai kita isi untuk periodenya, ketika klik cari data maka di sini nanti ada nilainya ya, nih ada nilainya. Kalau nick misalnya ya, seperti ini kita ngaco aja. Nah, nanti ada muncul nilainya juga ya di sini nih. Ya, nama karyawan dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah,
dia kan ngirim data ya, dia ngirim data nih. Nah, data tersebut kita tangkap lagi nih di halaman ini, di halaman si presensi controllernya. Kita tangkap dulu. Berarti di sini kita harus tambahkan apa? Tambahkan request ya. Jadi buat nerima data dari dari proses pengiriman data yang dilakukan oleh si formnya tadi kan. Nah, di sini kita cek nih ya. Kita cek kalau misalnya setiap dia kan ngirim ini ya, ngirim semua parameter yang ada di dalam form ini nih ya. Nah, ada dari sampai nama, nick dan sebagainya. Nah, kita cek satu-satu ya. Kalau misalnya contoh kita coba tes dulu yang ini ya, coba tes dulu yang periode dari sampainya ya. Jadi ngecek dulu nih, kalau jika request not empty, kalau si request dari ini tidak sama dengan kosong, jadi si parameter darinya itu ada nilainya, dan not empty variable request sampai. Nah, seperti ini. Kita simpan di bawah aja ya, setelah model, di bawah modelnya nih. Nah, di sini aja di setelah join ya. Nah, di sini ya. Kalau misalnya si parameter dari dan parameter sampainya itu tidak kosong, nah maka di sini kita tambahkan sebuah query ya, yang isinya itu adalah untuk memfilter. Di sini kan berarti query where gitu ya. Tambahkan where between ya. Nah, where between berdasarkan apa? Tanggal izin ya, tanggal izin. Between tanggal izin. Di sini kita tulis variable request dari dan request. Oh, ini kan array ya. Jadi kita harus masukkan dalam array karena between ya. Request dari dan request sampai, seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya si parameter dari dan parameter sampainya itu tidak kosong ya, jadi harus diisi, antara dari dan sampainya itu harus diisi, baru si query ini ya, baru si filter berdasarkan tanggalnya itu akan berjalan. Nih kita coba ya. Kita coba. Nah, misalnya kita pingin, ini kan ada tanggal 14 Maret ya, dan ada 23 Februari. Misalnya kita pengen cari yang bulan Februari nih ya. Kita cari yang bulan Februari dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari contohnya ya, dalam periode 1 bulan, ataupun bebas lah, misalnya dalam periode 1 minggu ataupun 1 hari pun bisa ya. Nah, kita coba cari data. Harusnya di sini yang muncul adalah yang tanggal 2, yang bulan Februari aja gitu ya. Yang Maretnya harusnya hilang. Kita coba cari data. Nah, di sini Maretnya hilang kan, karena dia memfilter berdasarkan si tanggal ini ya, tanggal ini. Oke, nah supaya sih ketika klik kita ketika kita klik cari data si value yang ada di dalam form dari dan form sampainya itu ya, di dalam ininya itu tidak hilang. Nah, maka di sini kita tambahkan seperti ini bagian value-nya. Di bagian value-nya nih. Nah, value-nya itu kita isi dengan request dari, dan ini kita tambahkan untuk sampainya itu request sampai. Nah, request dari dan request sampai ini dari mana? Dari si parameter ini. Nah, request dari dan request sampai ini dari sini nih. Maka ketika kita misalnya dari 1 Februari sampai 28 Februari, kita klik cari data. Nah, maka si datanya nggak ke-reset karena dia tetap ngambil dari sini nih ya, si value-nya ya. Ini kan hilang ya yang Maret. Misalnya kita pengen yang tampilin yang bulan Maret, terusnya yang 3 data ini hilang ya. Nah, muncul yang bulan Maret aja, dan di sininya pun tidak hilang. Nah, tinggal lakukan hal yang sama untuk form yang lain gitu ya, untuk parameter yang lain. Berarti di sini di presensi controller kita tinggal tambahin lagi if misalnya ya, kalau parameter apa yang tidak kosong, parameter nick, misalnya request nick. Kalau si request nick ini tidak kosong atau si parameter nick ini tidak kosong, maka tambahkan gini ya, tambahkan query where, tambahkan query where nick present atau pengajuan izin
.nick. Kenapa yang nick ini tambahin si pengajuan izinnya? Karena kan tadi kalau misalnya kita tulis nick aja, dia nantinya akan ambigu ya. Karena kan ada dua nicknya antara pengajuan izin dan karyawan. Jadi kita harus definisikan nick ini udah diambil dari tabel mana. Di sini kita tulis pengajuan izin .nick sama dengan itu variabel request nick gitu ya. Oke. Nah, di sini kita coba reload dulu, kita coba tes lagi. Nah, misalnya ini kita coba hapus dulu deh yang periode tanggalnya kita hapus ya. Misalnya kita coba reload, kita coba hapus dulu ya. Kita coba hapus, kemudian kita cari data. Nah, kalau misalnya si parameternya kosong, maka dia akan menampilkan semua datanya gitu ya. Tapi kalau misalnya diisi nih, misalnya contoh nick, saya misalnya pengen cari yang nicknya 12346 ya. Kita coba cari data. Nah, oke, di sini muncul kan yang nicknya 12346 saja gitu ya. Kalau misalnya pengen yang cari yang 12345 gitu ya. Nah, ini muncul. Nah, begitupun misalnya ketika kita misalnya ingin mencari periode dari periode 1 misal 1 Februari sampai 30 Maret misalnya yang nicknya ini. Jadi dia akan memfilter berdasarkan periode dan berdasarkan nick kalau semua parameternya diisi gitu ya. Seperti itu. Begitupun nanti kalau misalnya nama karyawan diisi, kalau semua parameter ini diisi, maka dia akan mencari data sesuai dengan semua parameter yang diisi gitu ya. Kalau misalnya cuma salah satu, maka yang dicari itu ya berdasarkan si parameter itu saja gitu ya. Nah, contoh untuk nama karyawan, kita coba copy paste saja. Di sini kita copy paste, kemudian kita tinggal ganti aja di sini nama karyawan. Kalau si nama karyawannya itu tidak kosong, maka kita tambahkan di sini where nama lengkap. Karena kalau nama karyawan ini berdasarkan ini ya. Kalau biar nggak pusing di sininya name-nya kita ganti jadi nama lengkap aja deh. Nama lengkap gitu ya. Oke. Nah, untuk name-nya kita ganti jadi nama lengkap aja. Maka di sini kita bisa tes, kita bisa cek ya. Kalau si request nama lengkapnya ini tidak kosong, maka kita tambahkan di sini query where nama lengkap. Nah, di sini kita pakai like ya. Pakai like. Bukan pakai sama dengan, tapi di sini kita pakai like. Pakai persen, kemudian di akhirnya pun kita pakai persen kayak gini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau like itu dia akan mencari nama yang memiliki kata yang kita cari. Misalnya gini ya, misalnya sini kalau kita coba refresh dulu. Kita harus login dulu ya. Kita harus login lagi. Sebentar. Saya login lagi. Nah, misalnya kita masuk dulu ke menu data izin sakit. Nah, misalnya kita mau nyari yang namanya Adam. Nah, ini kita nggak perlu nulis nama lengkapnya gitu ya. Cukup misalnya kita tulisin Adam, maka dia akan mencari semua orang yang memiliki nama Adam gitu ya. Mau panjangnya itu apa, ya nama kepanjangannya itu apa, nama depannya apa, itu kita nggak peduli gitu. Yang penting ada kata Adam, maka dia akan ditampilkan. Nah, seperti ini masih salah ya. Belum mau nih. Coba dulu ya. Kita coba lagi. Ntar kita coba cek lagi. Nama lengkap, if not empty request nama lengkap ya. Oke, nama lengkapnya ada. Query where nama lengkap, like. Oh, ininya jangan nick, tapi nama lengkap dong. Ya. Nama lengkap. Sekarang kita coba reload lagi. Nah, maka dia akan muncul yang namanya Adam semua. Kalau misalnya kita coba Fitri, nah maka yang muncul ya yang ada kata Fitrinya gitu ya. Nah, di sini kan Fitriani, tapi tetap muncul kan. Yang penting ada kata Fitrinya gitu ya. Oke, nah di sini untuk nick dan request nick nama karyawannya kan ini value-nya hilang ya sama kayak yang tadi. Nah, ini kita tinggal tambahin aja di bagian value-nya di sini sama kayak yang periode yang tadi sebelumnya ya. Di sini kita tinggal masukin aja di value-nya itu request nama lengkap ya.
Dan di sini request nick ya. Request nick seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita cari datanya, si value-nya ini tetap ada gitu ya. Nah, misalnya contoh ini kita hapus misalnya, contoh misalnya kita ganti jadi Adam, nah maka akan muncul ya. Nah ini tapi dia nggak hilang ya, nggak hilang si value-nya. Misalnya kita pengen yang nyari yang namanya Adam, nicknya itu nick 12356. Nah ini nggak akan ada karena dia akan mencari data yang namanya Adam, yang ada kata Adamnya, si nama lengkapnya itu, dan nicknya itu ini gitu ya. Jadi ada dua parameter yang jadi acuannya gitu. Nah kalau gini dia nggak akan muncul karena nggak ada data karyawan yang nicknya ini dan namanya ini nggak ada gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cari namanya aja dia akan muncul. Atau misalnya kita cari nicknya yang nicknya itu 12346 misalnya ya, kita cari, nah maka akan muncul nama karyawannya berdasarkan nicknya saja. Nah sekarang satu lagi nih parameter yang akan kita gunakan untuk dijadikan pencarian data, yaitu adalah status pending atau status approved-nya. Nah misalnya nih, karena nanti kan banyak nih data yang masuk, nah kita bisa filter nih mana yang belum disetujui atau mana yang masih statusnya itu pending misalnya ya. Nah ini bisa ya, caranya ya sama aja. Di sini kan ada, ini kan name-nya itu di form-nya itu name si mana nih form-nya. Nah ini kan name-nya itu status approve ya, berarti di sini di controllernya itu kita samain aja. Jika not empty variable request status approve sama dengan kosong, atau artinya kalau misalnya si status ini tidak kosong gitu ya, ada datanya, maka di sini kita tampilkan atau kita tambahkan query where status apa, fieldnya itu kan namanya status approve sama dengan si request status approve. Nah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita pengen cari data yang masih pending misalnya ya. Nah ini kan bentar. Oh ini 12346 nya harus hapus dulu ya. Kita hapus dulu, kita clear dulu semuanya. Misalnya kan ini ada pending 2 nih ya. Kemudian kita cari yang statusnya pending aja. Tampilin yang statusnya pending aja. Nah di sini nggak jalan. Kenapa? Karena kalau kita lihat, coba dulu ya. Ini izin sakitnya, name-nya itu status approve, benar. Ya, kemudian di presensi controllernya di sini status approve, where status approved, request status approved, benar harusnya ya. Kita cek database-nya, kita cek database presensi pengajuan izinnya. Di sini status approve. Ada yang salah kah? Jika tidak kosong si status approved-nya, nih kita cek status approved-nya kan sama dengan kosong. Oh ya, jadi gini, kalau 0 ya, kalau 0 itu dianggapnya ini kosong ya, dianggapnya kosong kalau 0 itu. Nah kalau misalnya kita coba disetujui aja, pasti dia jalan. Nah kalau misalnya yang ditolak pasti dia muncul ya. Tapi kalau pending karena dia 0 nilainya, maka dia dianggap di sininya kosong ya, nggak ada datanya. Nah cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya itu kita tinggal bikin gini aja deh. Kita jangan pakai not empty, tapi kita pakai gini aja, request status approve tidak sama dengan, nah ini sama dengannya ada 3 ya, ada 2 ya. Ini tanda tidaknya, kemudian nah biasanya kan kayak gini nih, tidak sama dengan ya. Nah ini kalau misalnya kita supaya si tipe apa, kalau kan ada 2 nih, kalau misalnya yang sama dengannya 1 gitu ya, jadi dia nggak memperhatikan tipe datanya apa gitu ya. Asalkan dia 0 itu dianggapnya kosong gitu ya, dianggapnya kosong datanya. Nah supaya tidak
tidak dianggap kosong, maka kita bikinnya kayak gini. Jika si status approve-nya itu tidak sama dengan, nah sama dengannya ada dua, kosong. Nah, kosong string gitu ya. Ini string kosong. Nah, string kosong, maka tambahkan query ini. Jadi si 0 itu dianggap ada datanya gitu ya. Si 0 itu dianggap data gitu. Jadi tidak dianggap kosong si 0 itu ya. Seperti itu. Kita coba cek lagi, kita coba reload. Nah, sekarang muncul kan pending. Nah, misalnya disetujui, ini nggak ada. Kita coba pilih pending. Nah, maka di sini muncul pendingnya gitu. Nah, sekarang kita pengen nampilin si value current value-nya gitu ya. Jadi yang misalnya setelah dipilih si optionnya itu tetap di si pending gitu. Kalau ketika kita pilih pending gitu nggak ngereset ke pilih status lagi, tapi tetap misalnya ya. Misalnya disetujui, nah otomatis di sini statusnya tetap disetujui ya. Jadi si optionnya itu nggak ngereset. Caranya itu kita ke halaman izin sakitnya lagi. Kemudian nah di sini kita tambahkan perintah seperti ini. Jika request status approved-nya itu tidak sama dengan ini, sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 gitu ya. Maka sama dengan 0, maka kita tampilkan selected. Nah, selected ya. Kemudian kalau di sini kita copy paste aja untuk yang 1 dan 2-nya. Oke. Jadi kalau status approved-nya sama dengan 1, kita tambahkan atribut selected pada optionnya gitu ya. Begitupun dengan yang ini. Oke. Nah, sekarang kita coba reload. Nah, sini error ya. Unexpected token start. Unexpected token. Oh, ini ya. Kalau kita belum ini. Kalau misalnya yang if yang apa? Satu baris kayak gini ini harus tambahin titik 2 ya. Else-nya untuk else-nya nih. Untuk else-nya. Jadi kita kalau misalnya tidak sama berarti ya kosong aja. Gak usah kasih atribut selected. Kita kasih kosong gini aja ya. Oke, kita coba reload lagi. Oke, nah di sini muncul. Oke, sekarang misalnya kita pilih disetujui. Nah, kita coba pilih pending. Oke, di sini masih ngereset ya value-nya. Nah, kita coba cek dulu status approved-nya sama. Oke, status approved sama ya. Oke, ini kita coba sama dengannya 2 aja ya, nggak usah 3. Nah, seperti ini. Kalau misalnya status approved-nya sama dengan 0, maka selected itu. Kita coba reload lagi. Nah, ini pending ya. Nah, kalau misalnya si approved ini 0, maka yang akan ke select adalah si pending. Kalau misalnya disetujui, nah maka yang akan terselect adalah ya kan yang disetujui itu kan value-nya 1 ya. Maka yang akan diselect adalah yang disetujui. Begitupun ketika yang ditolak gitu. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, nah cuman ini masalahnya kalau kita pilih yang ini, pilih status, dia akan ke pending nih karena dia dianggap kosong. Nah, makanya di sini kita tambahin yang kalau yang pending kita tambahin ini. Coba ya, sama dengannya 2. Sama dengannya 3 gitu ya, sama dengannya 3. Kita coba reload. Kita coba ke pending. Nah, bisa cuman ini malah ke sini ya. Coba status approve-nya kan 0 nih. Status approve. Nah, ini berarti ini nih. Dia dianggapnya string sih. 0 ini dianggapnya string, berarti di sininya kita harus seperti ini. Nah, kan pending ya. Tapi kalau pilih status ini bisa nih ya. Jadi, nah kalau bedanya sama dengan 2,
yang sama dengan perbandingan 2 seperti ini dengan yang sama dengannya 3, kalau yang sama dengan 2-nya itu dia tidak memperhatikan tipe datanya gitu ya. Yang penting asal sama gitu ya. Mau itu si nolnya string, yang kiri integer, yang penting sama-sama 0. Nah, dia tetap kebaca true. Tapi kalau sama dengannya 3, nah dia tipe datanya itu diperhatikan gitu. Jadi harus sama tipe datanya juga. Antara sisi kiri dan sisi kanannya itu harus sama antara tipe data, value-nya dan lain sebagainya. Gitu. Makanya di sini karena si 0 ini dianggap si 0 ini adalah string gitu ya, bukan integer, maka di sini kita tambahkan string ya. Quotes di sini nih. Tambahkan quotes 1 atau quotes 2 ya. Supaya menandakan bahwa si 0 ini string. Jadi karena si status approve ini, si value-nya itu adalah string gitu ya, maka di sini juga kita buat string. Nah, karena di sini kenapa yang ini kebaca ya? Yang ini kebaca karena ya kita menggunakannya sama dengannya 2 gitu ya. Bukan 3. Kalau sama dengannya cuma 2 ya, yang penting nilainya sama ya. Walaupun tipe datanya berbeda, itu tetap dibaca true gitu ya, kurang lebih teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang harus kita perbaiki lagi. Jadi kalau misalnya nah, di sini ada masalah lagi nih. Ketika kita pilih status, harusnya ini ya, harusnya muncul semua datanya nih. Karena kan nggak ada parameter yang dikirim ya. Nah, kita coba cek dulu ke presensi controller nih ya. Jika status request-nya itu tidak sama dengan kosong ya. Tidak sama dengan kosong. Tidak sama dengan kosong. Ini kan kosong nih. Ntar ya, kita coba, apakah misalnya kita coba errorkan dulu deh. Kita coba errorkan dulu. Apakah error? Nah, error ya. Di sini dia masih kebaca nih. Masih kebaca. Nah, status approve is null. Where status approve is null. Sebentar. Dia kebaca ya, dia tetap kebaca, harusnya nggak kebaca nih. Kalau misalnya ininya kosong, si parameternya kosong, harusnya ini nggak kebaca nih. Tidak sama dengan 0 misalnya ya. Coba kita cek dulu. Oke, ini masih kebaca. Request tab. Oke, masih kebaca ya. Atau kita bikin gini aja deh ya. Kita bikin gini aja. Jika request ya sama dengan 0, nah 0-nya kita kasih ini, kita pakai n, request status approved-nya sama dengan 1, kita pakai or ya. Nah, kita pakai or aja di sini, sama satu lagi 2 ya. Jadi si query ini akan ditambahkan jika si status approve-nya itu bernilai 0 atau bernilai 1 atau bernilai 2. Maka jalankanlah si query ini gitu ya. Kita coba reload. Nah, jalan kan? Kalau misalnya pending, nah dia akan ngefilter, disetujui, dia juga akan ngefilter, ditolak, dia juga akan langsung ngefilter. Tapi kalau kita pilih status dan tidak ada parameter lain yang ditambahkan, maka harusnya dia menampilkan semua datanya.
Gitu. Jadi di sini dibandingkan dengan kita menuliskan tadi tidak sama dengan, ya, sepertinya dia tetap terbaca. Nah, kita gunakan kondisi seperti ini aja, gitu ya. Kalau misalnya status approve-nya itu sama dengan 0 atau sama dengan 1 atau sama dengan 2, baru ini dijalankan. Tapi selain nilai ini, maka jangan jalankan si query where-nya, gitu ya. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi pagination-nya, ya. Kita akan tambahkan lagi pagination-nya. Di sini kan nggak mungkin datanya terus ke bawah, ya. Pasti kan datanya nanti banyak dan tidak mungkin ditampilkan hanya dalam satu halaman. Tentunya harus ada pagination. Nah, sebelumnya kan kita sudah bikin pagination, ya, di dalam tabel karyawan. Nah, sekarang kita tinggal implementasikan lagi di halaman data izin atau sakitnya ini. Caranya ya kita tinggal ini aja, tinggal buka lagi si karyawan controller, ya. Di sini kan kita tinggal tambahin ini paginet, ya. Kita tinggal tambahin paginet. Nah, tinggal tambahin paginet. Kemudian nanti di view-nya kita tinggal tambahin ini links-nya atau pagination-nya nih. Mana? Bentar. Mana ya? Tabelnya itu yang ini. Nah, kita tinggal tambahin ini aja, ya. Oke, sekarang kita coba, ya. Masuk lagi ke presensi controllernya. Kemudian di sini kita tinggal ganti yang tadinya get menjadi paginet. Misalnya kan tadi ada 4 data, ya, baru 4 data nih. Sekarang kita coba ini, ya, coba tes nih. Tuh, coba tes misalnya satu halaman itu cuma 2 data gitu, ya. Nah, harusnya di sini yang tampil 2 data nih. Nah, 2 data kan. Nah, kemudian kita tampilkan si link pagination-nya. Ya, kita copy paste aja dari yang karyawan, ya, halaman karyawan di sini ada. Tinggal menuliskan ininya, ya. Tinggal menuliskan si query-nya, si variable query-nya mana di sini nih, ya. Nah, kita simpan di bawah tabel sini. Kita tinggal ganti jadi si ini, ya, variable izin sakit nih. Oke, ininya vendornya kita pakai Bootstrap 5 aja. Oke, sekarang kita coba reload lagi. Harusnya sudah muncul pagination-nya, ya. Betul, sudah muncul sekarang untuk pagination-nya. Nah, sekarang ini bisa dipilih, ya, pagination-nya seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya nih ada permasalahan lagi nih. Kalau misalnya kita melakukan pencarian di sini, misalnya, ya, contoh kita mau cari namanya Adam. Nah, oke. Ini kita cari namanya Adam, ya. Nah, ini kan harusnya ada 3 data nih. Harusnya ada 3 data kan. Harusnya data yang berikutnya kan ada di sini, ada di halaman 2 nih. Ketika kita mengklik halaman 2-nya, ya. Nah, di sini jadi ada tuh, ketika balik lagi kan dia jadi jadi ngeriset gitu, ya, si pencariannya nih. Tuh. Datanya itu jadi ngeriset. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, jadi tetap, ya, di halaman 2 itu adalah hasil pencarian dari datanya itu hasil filter dari yang kita lakukan gitu. Nah, caranya supaya tetap si pencariannya itu berjalan, ya, maka di sini kita tambahkan, nah, izin sakit, tambahin ini append, nah, request all, gini, ya, seperti ini. Oke, kita coba, ya. Kita coba lagi. Nah, misalnya kita cari Adam, ya. Kita coba reset dulu deh. Ini kebalikin lagi ke halaman 1. Nah, balikin ke halaman 1. Kemudian kita coba cari datanya. Misalnya di sini Adam, ya. Nah, kalau kita misalnya ke halaman 2, nah, tetap kan datanya adalah berdasarkan pencarian yang ini, berdasarkan filter yang kita lakukan. Ya, dia nggak ngeriset lagi datanya. Nah, karena apa nih, kalau kita lihat di parameternya si nama lengkap ini tetap ada, ya.
si nama lengkap ini, si parameter nama lengkapnya tetap ada. Nah, bandingkan kalau misalnya kita tadi tidak menggunakan si appends ini, ya. Kita coba, misalnya kita coba matikan dulu si appends ininya, ya, izin sakit, si perintah ini nih, kita matikan dulu. Kita coba reload. Nih, kita coba lakukan pencarian lagi. Misalnya Adam kan. Nah, ini kan hasilnya ada nih, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pindah halaman, kita perhatikan si URL di atas, dia akan ngereset lagi. Kosong kan si parameternya kan. Nah, si nama lengkap nih, si pencarian nama pun dia value-nya hilang karena dia ngereset. Dia tambah ke page 2 gitu ya. Dia digantikan dengan si page 2 ini. Nah, supaya tidak hilang si pencarian yang kita lakukan, itu kita tambahkan si perintah appends ini. Jadi semua si pencarian itu ditambahkan parameternya, ya, ke dalam sebelum si parameter page-nya gitu, sebelum parameter page-nya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Ketika kita melakukan pencarian data, nah, kemudian di sini kan ada nih nama lengkap ya. Kemudian di sini kita pindah halaman. Nah, yang parameter pencarian kita itu tetap ada, nggak hilang gitu ya. Cuman ditambahkan parameter si page-nya gitu. Itu mungkin ya. Nah, satu lagi. Di sini kan kita bisa melakukan si karyawan kan masih bisa melakukan pengajuan izin, ya, masih bisa melakukan pengajuan izin lebih dari satu kali nih ya, lebih dari satu kali pada tanggal yang sama. Nah, ini kan harusnya nggak bisa ya, harusnya nggak bisa. Jadi kita akan bikin validasinya, Jadi kan di tab di si aplikasi usernya, kita buka lagi aplikasi usernya. Nah, kita coba login dulu ya. Kita coba login lagi. Salah. 12346 passwordnya itu 123. Oke. Nah, kita coba login. Kita coba izin di sini. Nah, kita kan kita kan sudah melakukan izin nih pada tanggal 14 Maret ya. Nah, harusnya ketika kita melakukan penambahan data lagi, misalnya kita mau input izin lagi, ini nggak bisa. Harusnya ketika kita pilih tanggal 14 ini nggak bisa karena sudah ini ya, karena sudah dilakukan pengajuan izin sebelumnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa menginputkan lagi tanggal 14 karena kita sudah izin pada tanggal 14 Maret ini ya. Nah, karena sudah diinput datanya nih. Nah, untuk membuat validasinya kita bikin seperti ini. Kita masuk ke si halaman izin ini, buat izin ini ya. Kita masuk ke halaman buat izin, berarti di presensi controller ya. Nah, di sini ada buat izin.play.php. Nah, di sini ada tanggal izin kan? Coba tanggal izin. Coba nih, kita coba kasih event si tanggal izinnya ya. Kalau misalnya tanggal izinnya ini diklik atau misalnya berubah nilainya, maka kita kasih event di sini. Ya, coba cek dulu deh. Tanggal izin, misalnya kita kasih event on change aja, change function, gitu ya. Change function. Misalnya kita coba alert test misalnya. Kita coba reload. Apakah bisa atau tidak ya, dikasih event untuk date picker-nya. Kita coba pilih 14. Oke, ternyata nggak bisa ya. Kita nggak bisa. Sebentar. Apakah ada error? Kita konsol. Oke, di sini ada error ya. Buat izin nih. Oke, tanggal izin. Oh, ini ya, dolarnya ada 2 nih. Kita coba push dulu 1. Kita coba jalankan apakah bisa atau tidak. Harusnya bisa sih. Kita coba klik tanggal 14.
Nah, oke ya. Si apa namanya eventnya udah ke trigger nih ya. Sekarang kita tinggal gini aja. Kita bikin Ajax di sini buat ngecek apakah dia udah sudah melakukan input data izin pada hari ini gitu ya. Kalau misalnya sudah, nanti akan muncul notifikasi bahwa tidak bisa melakukan input lagi karena data sudah ada gitu misalnya gitu ya. Kemudian nanti si tanggalnya akan kita reset menjadi kosong. Oke, kita coba dapetin nilai dari si tanggalnya dulu. Misalnya di sini kita bikin variabel namanya tanggal izin. Tanggal izin ini kita ambil dari value si tanggal izin ini. Berarti kita gunakan this.file aja. Kita coba tes dulu deh. Apakah dapat nggak ya si nilai tanggalnya nih. Nah, coba klik 14. Oke, nah ada dapat ya nilainya. Kalau udah dapat nilainya, kita tinggal bikin Ajax-nya aja nih. Nih, misalnya gini Ajax gitu ya. Oke. Kemudian di Ajax-nya itu kita bikin tipenya post, kemudian URL-nya itu misalnya presensi cek pengajuan izin misalnya ya. Cek pengajuan izin, kemudian datanya itu di sini kita kasih token. Jangan lupa karena metode yang digunakan adalah post, CSRF token, kemudian ya tentunya si tanggal izinnya ya. Nah, tanggal izinnya nih. Oke, tanggal izin. Kemudian di sini kita bikin catch-nya false aja. Kemudian di sini kita bikin si atribut sukses parameter suksesnya ya. Function respon. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal bikin root ini aja ya. Kita tinggal bikin root sip cek pengajuan izinnya. Kita bikin rootnya dulu di sini aja ya. Oke, metodenya post, kemudian presensi cek pengajuan izin ya. Tadi routingnya tuh. Cek pengajuan izin. Kemudian di sini juga kita bikin metodenya cek pengajuan izin. Oke. Kita tinggal buka presensi controllernya, kita tinggal bikin metode baru. Public function cek pengajuan izin. Request. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi kan dia ngirimin apa? Data tanggal ya. Berarti kita akan tangkap dulu nilai si tanggalnya, kita simpan di dalam variabel request tanggal izin ya. Kemudian kita di sini bikin query untuk mengecek misalnya cek si tabel pengajuan izinnya apakah si karyawan ini sudah melakukan penginputan pengajuan izin pada tanggal tersebut atau belum. Nah, tentunya kita butuh parameter NIC juga ya. Nah, parameter NIC ini kita ambilnya dari data authentication-nya aja. Guard karyawan user NIC gitu ya. Nah, baru kita lakukan pengecekan DB tabel pengajuan izin where NIC sama dengan NIC and where tanggal izin sama dengan variabel tanggal izin. Kemudian di sini kita pakai count ya. Nah, baru di sini kita cuman return variable check aja ya. Nah, jadi si variable check ini dia akan menghitung data NIC ya, berdasarkan NIC dan tanggal. Jadi kalau misalnya datanya ada, maka dia akan bernilai 1 gitu ya, atau sejumlah data yang diinputkan pada hari itu gitu ya. Nah, kemudian nilainya itu nilai si variable check itu di return yang nantinya akan ditampung oleh si respon yang ada di ini nih. Nah, ini kan dia ada respon nih, dia akan nampung nilai dari si nilai yang di return dari si metode ini gitu ya. Oke, selanjutnya ya kita tinggal coba aja di sini ya, kita coba alert aja.
alert respon, atau misalnya pakai console log juga bisa ya. Oke, kita pakai alert aja lah, alert respon. Jadi harusnya dia ketika diklik, kalau misalnya ada datanya, maka kalau misalnya sebelumnya dia sudah input pada tanggal tersebut, maka harusnya dia muncul 1 ya datanya nih. Kita coba reload dulu deh. Kita coba reload. Kemudian kita coba pilih tanggal. Berarti kan sebelumnya si karyawan ini kan sudah melakukan input pada tanggal 14 Maret nih. Jadi kalau misalnya dia input lagi tanggal 14 Maret seperti ini. Nah, di sini ada error, kita coba inspect ya, kita konsol. Nah, di sini ada error nih. You information type error. Kita coba ke network. Kita coba pilih lagi 14, oke. Nah, di sini ada error ya. Unauthenticated. Oke. Di sini mungkin salah ini ya, salah di routingnya nih. Posisinya itu kan dia sebagai karyawan ya, bukan sebagai admin. Jadi simpannya jangan di middleware user, tapi di middleware karyawan. Nah, sini harusnya di sini disimpannya nih. Ya, kita coba reload lagi. Kita coba reload, kemudian kita coba tambah data. Nah, di sini kita coba pilih tanggal 14. Oke. Nah, di sini muncul 1 ya. Artinya dia sudah pernah melakukan input data pada tanggal tersebut. Oke. Nah, kalau sudah kita dapat nilainya, maka di sini kan berarti si nilai si respon itu kan 1 ya, 1 atau 0. Kalau ada datanya 1, kalau misalnya nggak ada datanya ya 0. Nah, berarti di sini kita bikin if kalau si respon ini sama dengan 1 gitu ya, maka di sini kita kasih alert. Misalnya kita pakai switch alert ini deh. Kita kasih alert ya. Kita kasih alert misalnya gini. Ups, Anda sudah melakukan input data. Anda sudah melakukan input pengajuan izin pada tanggal tersebut misalnya. Oke, kita coba cek lagi. Kita coba cek lagi ya. Kita coba refresh. Nah, kita coba klik tambah data. Kemudian, nah di sini kita coba pilih tanggal 14. Oke, nah di sini langsung muncul error ya. Anda sudah melakukan input pengajuan izin pada tanggal tersebut. Nah, harusnya ini ke reset nih ya. Harusnya ini ke reset, kita bikin si tanggal ini ke reset jadi kosong lagi. Jadi setiap dia melakukan input tanggal yang dimana tanggal tersebut dia sudah melakukan input data pengajuan izin, maka si tanggal ini dia nggak mau ngisi gitu ya, harusnya kosong. Nah, kita coba cari dulu ke switch alert ya dokumentasinya. Jadi setelah muncul notifikasi tersebut misalnya ya, langsung dia ngereset si ininya si POM-nya. Kalau nggak salah pakai den deh, setelah itu pakai den. Coba ya, saya agak lupa kodenya, kita coba. Mana ya? Nah, ini nih. Ini den-nya kita copyin aja. Den-nya sampai mana nih? Berarti sampai sini ya. Kita coba copy deh. Sampai situ. Nah, kita save. Nah, kita kosongin aja bagian ininya. Cuman, nah kita kan akan ngereset si value yang ada di tanggal izin ya. Berarti kita tanggal izinnya kita setting value-nya itu kosong. Seperti ini. Kita coba reload. Kita coba reload ya. Kita coba create lagi. Kita coba pilih tanggal 14. Oke, muncul error. Nah, dia akan ngereset gitu ya. Tapi kalau misalnya tanggalnya oke, misalnya kosong, masih kosong, dia belum pernah input data pada tanggal tersebut, maka ya datanya akan terisi si tanggalnya. Tapi kalau misalnya kita pilih tanggal yang dimana kita sudah melakukan input pada tanggal tersebut,
Nah, di sini dia akan muncul error seperti ini dan si datanya akan terus ngereset gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya untuk beberapa perbaikan di proses pengajuan izin dan proses approval izin gitu ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.